Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anakku sekalian, materi kita hari ini atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sudah barang tentu kalian sudah pernah mengucapkan, melafalkan tentang Asmaul Husna. Nah, pada kali ini kita akan membahas nama-nama Allah yang baik itu, yaitu pada empat Asmaul Husna, yaitu pertama As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya, nah yang pertama tentang As-Samad. Nah, rasa membutuhkan dalam hidup ini sering sekali dirasakan oleh manusia dan seluruh makhluk hidupnya. Contohnya, bayi yang baru lahir tampak sekali membutuhkan ibunya untuk bisa tumbuh berkembang menjadi dewasa, ataupun tumbuhan yang memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis agar bisa bertahan hidup. Nah, ketergantungan kepada sesuatu itu adalah sifat makhluk hidup. Berbeda dengan Allah yang mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Dan nama Allah yang baik itu, yang indah itu, yaitu As-Samad, yang artinya maha dibutuhkan, seperti yang termaktub dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, sebagai umat Muslim, kita harus berusaha menerapkan makna dari nama Allah As-Samad itu dengan membiasakan berperilaku terpuji sebagai berikut. Menyadari bahwa ini adalah makhluk yang lemah, sehingga kita harus memohon pertolongan, kekuatan, petunjuk hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saling menolong dalam kebaikan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian, jika kita mempunyai keinginan dan cita-cita, berdoalah kepada Allah. Dialah tempat kita meminta. Jika apa yang kita inginkan itu memang baik untuk kita, Allah pasti akan mengabulkan. Jika tidak baik, Allah pasti akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik lagi bagi kita. Nah, yang kedua anakku sekalian, yaitu Al-Muqtadir, maha berkuasa. Allah maha berkuasa. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya kepada makhluknya. Tanpa kekuasaan yang berasal dari pencipta, maka segala sesuatu tidaklah sempurna. Ya, jadi Allah memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Kemampuannya itu untuk menjadikan sesuatu itu terjadi, itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Kekuasaan Allah tidak terbatas, meliputi yang segala sesuatu yang tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Salah satunya memperlihatkan kekuasaannya kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya. Allah memperlihatkan bagaimana mukjizat kepada mereka untuk membuktikan kebenaran para rasul-rasulnya. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Nah, salah satu nabi yang memperoleh mukjizat antara lain yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, diberi mukjizat tidak hangus dibakar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dapat membelah lautan dan tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang buta, dapat menghidupkan orang mati. Dan kemudian yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kemudian salah satunya yaitu keistimewaan dari Al-Quran. Nah, semua mukjizat yang Allah berikan kepada kekasihnya adalah tanda bahwa Allah itu berkuasa atas segala yang ada di alam semesta ini. Berikutnya anakku sekalian, yaitu Al-Muqaddim, maha mendahulukan. Al-Muqaddim artinya Allah itu maha mendahulukan.
Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Dia berhak mengutamakan siapa saja yang dia kehendaki. Allah tidak akan menunda sesuatu karena mengandung hikmah dan kebaikan. Allah juga tidak akan mempercepat segala sesuatu kecuali ada kebaikan di balik kejadian tersebut. Nah, Allah maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya, itu Allah mendahulukan peringatan sebelum mendatangkan azab atau siksaan. Kemudian Allah mendahulukan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, jika Allah menghendaki sesuatu mendahului yang lain, tidak ada yang mampu menghalanginya. Nah, sebagai umat Islam, tentunya kita harus berusaha menerapkan makna dari Al-Muqaddim dengan membiasakan berperilaku terpuji, antara lain selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan, tidak mengerjakan sesuatu yang tanpa ada manfaatnya, dan tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Contohnya, jika ada tugas dari guru, maka segeralah untuk mengerjakannya. Yang terakhir adalah Al-Baqi. Al-Baqi adalah Allah Maha Kekal. Al-Baqi adalah Allah yang Maha Kekal, akan tetap ada ketika semua makhluknya itu sudah binasa. Seandainya Allah juga binasa, maka tidak akan ada yang mengatur alam semesta ini. Nah, barang sudah tentu kalian sudah pernah mendengar ya berita tentang bencana alam. Contohnya di di Aceh dihempas tsunami, Yogyakarta diguncang gempa, ya, ada banjir dan tanah longsor, ya, ada belum lagi ada tentang berita kecelakaan lalu lintas atau penyebaran penyakit yang membahayakan yang kali ini kita hadapi adalah pada masa pandemi COVID-19. Nah, coba perhatikan ya, semua gambar yang menunjukkan betapa lemahnya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bisa mempertahankan hidupnya. Mereka selalu rentan terhadap penyakit dan kematian. Semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini akan berakhir bersama dengan hancurnya alam semesta, dan kiamat itu pasti akan terjadi, ya. Nah, tidak ada manusia yang kekal, hanya amal soleh yang kita lakukan pahalanya akan tetap kekal sampai akhir nanti. Nah, anakku sekalian, makna dari Al-Baqi ini mengandung pesan agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sombong dalam menjalani kehidupan ini, selalu melakukan amal soleh kapanpun, dimanapun. Nah, dan usahakan kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan diawali dengan berusaha dari diri sendiri dulu, ya. Apapun yang kita dapatkan, jeripayah yang kita itu, ya, jeripayah harus bermuara kepada kebaikan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah yang dapat Ibu jelaskan mengenai tentang Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, dan Al-Baqi, ya, Maha Kekal. Nah, anakku sekalian, kalian juga bisa membaca, menambah referensi yang ada di buku kalian, ya, pada bab 3 ini di buku kalian. Dan silahkan setelah kalian bisa membaca dan mendengarkan video Ibu, bisa kalian menjawab soal-soal latihan yang ada pada buku kalian. Yang sudah bisa langsung menjawab di buku cetak, dan yang belum nanti Ibu akan fotokan dan share di grup kita. Terima kasih anakku sekalian, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga kesehatan, jaga imun kita, dan tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.